Para pekerja tersebut ternyata diharuskan untuk bekerja selama 24 jam tanpa henti untuk terus memproduksi tas-tas mahal dari Dior. Dan gilanya nih geng ya, mereka ini benar-benar seperti robot yang harus terus bekerja tanpa kena lelah dan ngantuk. Jadi bisa kebayang ya gimana kerasnya kehidupan pekerja di pabrik produksi Dior. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita hari ini bakal ngebahas sebuah brand yang cukup besar, cukup ternama, dan siapapun yang memakai brand ini pasti akan dianggap sebagai orang kaya kalau barangnya ori gitu ya. Jadi ini sebuah brand yang cukup ternama yang menjadi salah satu brand yang harus banget dimiliki oleh seseorang yang berstatus dengan strata yang tinggi lah gitu, yaitu Dior. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang skandal bisnis dari brand Dior ini, geng. Karena seperti yang kita tahu ya, geng, seseorang yang membeli barang branded seperti Dior itu nggak cuma membeli barang doang, tetapi mereka juga sekaligus membeli status sosial. Nah, karena saking mewahnya dan saking mahalnya benda ini. Tapi, dibalik semua kemewahan tersebut, dibalik mahalnya harga brand yang satu ini, ternyata beberapa hari ini Dior sedang terkena sebuah kasus yang menurut gue cukup mencengangkan. Ya, jujur aja nih ya, gue berharap semoga ini hanyalah sebuah isu atau pemberitaan yang belum tentu benar gitu ya. Karena mengingat brand ini menurut gue nih ya, desainnya sih cukup keren gitu. Gue sering lewat di mall-mall terus ngeliat produk-produknya tuh menurut gue, wah kacau sih, mantep banget gitu. Pengen rasanya membeli produk-produk dari brand ini, tetapi ya apalah daya ya, kita kismin gak kuat gitu. Belinya mahal banget, mulai dari puluhan sampai ratusan juta, bahkan mungkin nih, gue gak tahu juga nih pastinya. Mungkin ada yang sampai miliaran gitu. Pemberitaan ini baru saja terungkap nih, geng. Kalau ternyata dikatakan harga tas Dior yang dibanderol dengan puluhan juta sampai ratusan juta tersebut, ternyata biaya produksinya itu dikatakan hanya berkisar ratusan ribu rupiah. Wah, kok bisa nih? Dan apakah ini fair menurut kalian? Apakah ini adil menurut kalian ketika harga produksinya hanya segitu tetapi dijual dengan markup yang begitu gila-gilaan? Karena di sini seperti yang gue katakan sebelumnya, barang branded seperti Dior ini yang dibeli itu bukan hanya produknya, bukan hanya barangnya, tetapi juga status sosialnya. Karena memang brand mereka itu sudah memiliki nama besar. Nah, jadi nanti kalian bisa nilai sendiri nih, apakah pantas gitu ya dengan harga produksi yang begitu murah tetapi dijual dengan harga yang begitu mahal. Nah, terus juga nanti kita bakal ngebahas nih, brand ini ternyata mengalami sebuah skandal tentang eksploitasi pekerja di salah satu pabrik produksi mereka yang ada di Cina, yang mana menurut laporan dikatakan kalau buruh yang bekerja di sana itu bekerja seharian alias 24 jam nonstop untuk bisa memproduksi tas branded tersebut. Nah, jadi brand yang satu ini memang sedang dibicarakan oleh dunia internasional karena sangat viral. Nah, bagaimana berita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Kita langsung aja bahas di sisi lain. Oke, pembahasan ini kita mulai dengan profil dari brand Dior ini, geng. Jadi geng, brand Dior ini adalah sebuah perusahaan yang diambil dari nama pendirinya sendiri yang bernama Christian Dior. Christian Dior itu lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1905 di Grenville, Prancis. Nah, sejak si Dior ini masih kecil, dia itu udah memiliki hobi untuk membuat sketsa dan desain, tapi hanya saja dia ini pada awalnya tidak mengembangkan bakatnya tersebut ke arah pendidikan, sehingga dia mengambil studi ilmu politik. Jadi pada awalnya itu malah bukan ngambil kelas desain atau sekolah desain, malah
ke politik gitu. Tapi di sisi lain, minat dan bakatnya terhadap fashion ternyata semakin hari semakin membesar, sehingga Dior ini memutuskan untuk mengambil jalur karir di bidang fashion, padahal dia sudah berkuliah sampai selesai di bidang studi ilmu politik. Nah, jadi dia tidak sama sekali berkecimpung di dalam dunia politik. Hal ini dikarenakan ya mungkin aja karena Dior ini tinggal di Prancis, yang mana Prancis ini kan merupakan sebuah negara yang sangat erat dengan fashion. Jadi ya terpengaruh dari sana. Singkat ceritanya nih geng, pada tahun 1930-an, Dior ini secara resmi memulai perjalanan karirnya dengan menjual sketsa fashion ke berbagai rumah mode yang ada di sana. Nah, sketsa yang dijual oleh Dior ini ternyata disambut baik oleh rumah mode tersebut. Dianggap sangat bagus desainnya dan juga ya terlihat sangat inovatif. Sehingga banyak rumah mode yang menyukai kerja dari Dior ini dan membuat Dior semakin lama semakin terkenal dan memiliki banyak klien dari rumah mode ke rumah mode. Lalu singkat cerita, Dior pun berhasil mendapatkan kerjasama bisnis bersama dengan desainer sukses yang kemudian dia memanfaatkan hal tersebut untuk terus berinovasi dalam menciptakan karya-karyanya yang baru. Lalu singkat cerita, pada suatu hari nih geng, tiba-tiba dia ini memiliki rencana ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Marcel Bussac, yang mana ternyata Marcel Bussac ini memang ingin bertemu dengan Dior sekaligus ingin meminta Dior untuk menjadi desainer bagi salah satu rumah mode yang ada di Prancis, yaitu yang bernama Philippe et Gaston. Nah, tetapi di saat itu Dior menolak tawaran tersebut dengan alasan dia lebih ingin untuk mendirikan rumah modenya sendiri dan tidak mau bekerja untuk orang lain lagi. Mana pada akhirnya dengan tekadnya tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk membuat rumah modenya sendiri pada tanggal 16 Desember tahun 1946 yang dinamakan dengan House of Dior yang berlokasi di 30 Avenue Montaigne, Paris, di mana lokasi tersebut sangat identik dengan toko-toko mewah. Nah, jadi berdirinya House of Dior ini pertama kali ya langsung di lingkungan yang tepat, dan di saat itu dia masih dibantu oleh Bussac. Nah, jadi ceritanya memang tawaran Bussac itu dia tolak, tetapi dia tetap bekerja sama dengan Bussac. Lalu Dior ini baru meluncurkan koleksi pertamanya itu tepat pada tanggal 2 Februari tahun 1947. Ingat ya, kalau ditanya kapan pertama kali Christian Dior atau brand Dior mengeluarkan produknya, jawabannya adalah tanggal 2 Februari tahun 1947. Di saat itu dia mengeluarkan koleksi pertamanya yang diberi nama dengan New Look. Nah, di saat itu New Look ini langsung menjadi perbincangan karena merupakan sebuah inovasi bagi dunia fashion perempuan, tepatnya di akhir tahun 1940-an atau sekitar tahun 1947 gitu geng. Yang mana 2 tahun sebelum peluncuran New Look ini ternyata perang dunia berakhir. Jadi kan 1945 tuh, 2 tahun sebelumnya perang dunia itu benar-benar dianggap selesai. Jadi New Look di masa itu dianggap sebuah terobosan baru di dunia fashion yang mana ya munculnya setelah perang, dan banyak yang menilai kalau Dior sebagai pencipta dari New Look ini sudah berhasil menghidupkan kembali industri fashion, terutama fashion di Prancis, dan New Look karyanya ini itu kembali membawa kesan mewah dalam dunia fashion. Lalu geng, kepopuleran New Look ini tidak hanya terjadi di Prancis aja, tetapi juga di seluruh dunia. Bahkan dikatakan desain dari koleksi New Look itu menjadi pengaruh bagi desainer lainnya sampai dengan tahun 1950-an. Jadi Christian Dior di saat itu menjadi trendsetter atau menjadi contoh bagi banyak orang. Christian Dior mendapatkan banyak klien dari artis-artis Hollywood dan juga bangsawan Eropa di saat itu. Dan ketika dia sudah bisa mensupport artis-artis Hollywood serta bangsawan Eropa, disitulah namanya semakin besar. Nah, lalu Dior ini kemudian melebarkan bisnisnya dengan membuka sebuah butik di New York, Amerika Serikat pada akhir tahun 1949. Nah, di akhir tahun tersebut Dior ternyata menyumbangkan sebesar 75% dari ekspor fashion Paris dan 5% dari total pendapatan ekspor Paris. Jadi brand Dior ini justru membantu negara Paris untuk mendapatkan income yang lebih besar. Nah, lalu berlanjut di tahun yang sama nih geng, ada seseorang yang berasal dari Melbourne, Australia yang bernama Douglas Cox yang melakukan perjalanan bisnis ke Paris untuk bertemu dengan Christian Dior. Dia berencana ingin membuat produk Dior bagi konsumen di Australia. Akhirnya dalam pertemuan tersebut tercapailah kesepakatan bisnis di antara mereka. Terjalinlah kerjasama dan Dior semakin melebarkan sayapnya sampai ke Australia.
Lalu kemudian di tahun 1950, manajer dari Dior yang bernama Jacques Rouet itu mengurus program lisensi untuk menjadikan nama Christian Dior sebagai sebuah brand yang tertera di berbagai barang mewah yang diproduksi oleh Dior. Jadi bisa dikatakan mereka ini udah mulai mendaftarkan hak ciptanya lah gitu geng. Nah, lalu singkat ceritanya, di tahun 1955, seorang remaja yang masih berumur 19 tahun bernama Yves Saint Laurent itu ternyata menjadi asisten desain dari Dior. Nah, mungkin kalian gak asing nih geng dengan nama Yves Saint Laurent ini. Ya, nama tersebut adalah nama dari brand terkenal juga, Yves Saint Laurent, yang logonya YSL. Pernah lihat pasti ya? Ini gue tampilin nih. Nah, ternyata sejarah munculnya Yves Saint Laurent ini juga ada kaitannya dengan Dior, dan bahkan dia ini pernah menjadi asisten desain Dior terlebih dahulu. Nah, lalu geng, 2 tahun kemudian Dior pun bertemu dengan ibu dari Yves Saint Laurent yang bernama Lucien Mathieu Saint Laurent untuk memberitahu ibunya ini kalau Dior sudah menentukan atau sudah memilih anaknya yaitu Yves Saint Laurent sebagai penggantinya untuk memimpin Dior di saat itu. Nah, mendengar hal tersebut, ibu dari Yves Saint Laurent yang bernama Lucien itu justru bingung apa alasan Dior di saat itu memberikan jabatan tersebut kepada anaknya. Apakah dia ingin berhenti dari Dior? Padahal di saat itu umur dari Christian Dior itu masih berusia 52 tahun. Yang mana dengan kata lain dia masih sangat kuat gitu untuk menjalani bisnis tersebut. Dan ternyata umur nggak ada yang tahu geng. Tidak lama setelah pertemuan dengan Lucien dan Dior menyatakan kalau dia akan menyerahkan kepemimpinan kepada Yves Saint Laurent yaitu anaknya Lucien, tiba-tiba Dior ini secara mendadak dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan karena serangan jantung, tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun 1957. Nah, karena tahu meninggalnya Dior secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perusahaan itu, Rouet berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut dengan langsung menunjuk Saint Laurent yang saat itu masih berusia 21 tahun untuk menjadi direktur artistik. Dia memang adalah orang yang sangat dipercaya oleh Christian Dior. Lalu setelah ditunjuk, Saint Laurent pun bertahan dalam posisi tersebut sampai dia selesai menjalani wajib militer. Kemudian dia diberhentikan oleh Rouet dan posisinya digantikan oleh seseorang yang bernama Marc Bohan. Pada tahun 1978, semua perusahaan yang ada di bawah Busek itu mengajukan kebangkrutan, termasuk di dalamnya ada Dior. Jadi Dior ini udah sempat hampir bangkrut. Lalu kemudian perusahaan beserta asetnya yang lain itu sempat dijual ke grup Willot, dan tidak lama kemudian seseorang yang bernama Bernard Arnault yang memiliki induk bisnis Louis Vuitton Moët Hennessy atau disingkat dengan LVMH itu membeli kepemilikan dari grup Willot tersebut pada tahun 1984, sehingga secara tidak langsung Dior itu berada di bawah kepemilikan si Bernard Arnault tadi. Nah, jadi ini benar-benar plot twist ya. Kita ngelihat ada Louis Vuitton, ada Dior, ada Yves Saint Laurent. Ternyata ini brand saling berkaitan gitu. Nah lalu geng, Bernard Arnault tadi mengakuisisi perusahaan Dior dengan menggelontorkan dana sebesar 12,1 miliar euro. Jadi mahal banget gitu ya dibelinya. Setelah Dior dimiliki oleh Arnault, Dior ini pun berubah secara drastis. Yang mana pada tahun 1985, Arnault itu menjadi ketua, CEO, dan juga direktur pelaksana dari perusahaan Dior. Nah jadi bisa dikatakan untuk saat ini, Dior sudah bukan lagi sebuah perusahaan independen, tetapi melainkan sebuah anak perusahaan dari LVMH, jadi dari Louis Vuitton yang dipimpin oleh Arnault. Selain Dior, LVMH sendiri memiliki 70 brand fashion dan kosmetik yang terkenal di seluruh dunia seperti Fendi, Celine, Louis Vuitton sendiri, dan lain-lain. Gila ya, plot twistnya adalah banyak orang yang suka brand A, brand B, brand C, ternyata perusahaan induknya sama, ya kan? Masih satu perusahaan induk. Nah oke geng, itu dia sedikit penjelasan tentang profil dari brand Dior, yang mana si foundernya sendiri yang bernama Christian Dior itu harus meninggal dunia di tengah-tengah brand ini sedang naik-naiknya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu kasus eksploitasi yang dilakukan oleh brand Dior. Oke, Dior ini menjadi salah satu brand fashion mahal yang diminati di seluruh dunia, geng. Tapi, di balik kemewahan yang dijual oleh brand tersebut, ternyata ada sisi gelapnya yang selama ini ternyata tidak diketahui oleh publik. Jadi, sisi gelap ini pertama kali terungkap ketika polisi dari Italia melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap beberapa pemasok, yaitu salah satunya Pelletteria Elisabetta yang SRL. Lalu ada lagi New Leather Italy SRLS. Lalu ada lagi AZ Operation SRLS dan David Albertario Milano SRL.
Nah, Peletaria Elisabetta Young dan Davide Albertario Milano itu adalah pemasok langsung manufaktur Dior SRL, di mana di tahun 2023 sampai dengan 2024, Peletaria Elisabetta Young itu menagih sekitar 752.881 euro kepada manufaktur Dior. Sementara Davide Albertario itu menagih sebesar 737.623 euro untuk tahun 2024. Kemudian di saat itu, pengadilan Italia pada tanggal 10 Juni tahun 2024 menunjuk seorang komisaris khusus untuk mengelola secara hukum perusahaan Christian Dior yang berada di Italia, yang mana perusahaan tersebut juga berada di bawah induk perusahaan LVMH. Komisaris tersebut diminta untuk mengelolanya selama setahun, dan keputusan ini diambil setelah pihak yang berwenang Italia menemukan fakta kalau ternyata staf yang berada di 4 pemasok kecil yang mempekerjakan sebanyak 32 orang, di mana 2 diantaranya adalah imigran ilegal, sementara 7 orang lainnya bekerja tanpa adanya dokumen resmi. Nah, menurut media berita Reuters, jaksa di dalam pengadilan menduga pelanggaran tersebut bukanlah merupakan pelanggaran biasa, melainkan pelanggaran yang sudah terjadi secara sistematis karena kebutuhan untuk mengejar keuntungan yang lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan ya Dior ini berbuat curang gitu, geng. Lalu ketika investigasi dilakukan mengenai kasus ini, pihak penyidik Italia menemukan beberapa fakta mencengangkan. Yang pertama nih geng ya, beberapa pekerja ternyata terpaksa tidur di pabrik agar mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Jadi otomatis tuh 24 jam nonstop itu berada di pabrik. Lalu berdasarkan hasil dari penyidikan, para pekerja tersebut ternyata diharuskan untuk bekerja selama 24 jam tanpa henti untuk terus memproduksi tas-tas mahal dari Dior. Dan gilanya nih geng ya, mereka ini benar-benar seperti robot yang harus terus bekerja tanpa kena lelah dan ngantuk. Jadi bisa kebayang ya gimana kerasnya kehidupan pekerja di pabrik produksi Dior. Lalu yang kedua nih geng, masih berkaitan dengan poin pertama. Ketika dilihat dari total daya listrik yang dihabiskan, menunjukkan kalau siklus produksi dilakukan siang dan malam tanpa henti, termasuk hari libur. Benar-benar 24 jam selama 7 hari, nggak ada libur sama sekali. Lalu yang ketiga nih geng, tidak terjaminnya keselamatan pekerja, di mana semua perangkat keselamatan yang seharusnya menjadi standar di semua pabrik manufaktur itu dilepas dengan tujuan agar para pekerja bisa bekerja lebih cepat nantinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi yang juga bakal meningkat. Nah, lalu yang keempat geng, seperti yang sudah gue sebutkan sebelumnya, ada beberapa pekerja imigran yang secara ilegal di Italia dan tidak memiliki kontrak kerja yang tetap. Dan ini merupakan sebuah praktik eksploitasi kerja di mana Dior memaksa para pekerjanya untuk bekerja tanpa henti dan terus meningkatkan produksi mereka. Nggak manusiawi banget. Lalu, tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap para pekerjanya, tetapi Dior juga dianggap melakukan kecurangan lainnya mengenai harga yang mereka jual untuk produksi barangnya. Mungkin kalian bakal berpikir gitu ya, kalau barang Dior itu dipatok dengan harga yang mahal karena barang tersebut langka, atau mungkin karena memiliki kualitas yang sangat premium sehingga wajar saja bagi Dior menjualnya dengan harga puluhan juta. Nah, tapi geng, tunggu dulu. Itu semua salah. Berdasarkan artikel media Forbes, dikatakan produsen yang memasok tas tangan Dior itu bertuliskan Made in Italy dengan kode model Dior PO212YKY. Nah, itu hanya sebesar 57 USD, yang mana kalau dikonversikan ke dalam rupiah, harga produksinya hanya sebesar 900.000 doang, geng. Jadi barang yang diproduksi itu sebenarnya harganya malah di bawah 1 juta. Tetapi, berapa harga yang dijual oleh Dior ke pasaran melalui toko mereka? Jawabannya adalah 2.800 USD atau sekitar 45,7 juta rupiah. Jadi, kebayang ya, ngambil untungnya berapa ribu persen tuh dari harga di bawah 1 juta tetapi dijual malah 45,7 juta. Nah, mungkin bagi kalian ada yang mewajarkan gitu ya, karena kan itu Dior dan juga yang dibeli itu bukan sekedar barang tetapi juga brand dan status sosial. Nah, cuma yang jadi pertanyaannya, apakah kita bersedia dan siap mental untuk membeli barang yang seharga puluhan juta, atau bisa dikatakan ya ada yang harga 40-an juta untuk kualitas barang seharga 1 juta rupiah untuk mendapatkan status sosial, ya kan? Ya produksinya 900.000 dijual 45 juta. Berarti kan yang dibeli itu bukan bendanya, yang dibeli itu gengsinya gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang memaksakan diri memakai branded kayak gini, biasanya ya hidupnya susah. Lagian ya menurut gue nih, orang kalau yang udah kaya banget, beneran kaya, itu nggak perlu validasi dengan membeli barang-barang mewah hanya untuk dianggap kaya. Ya kalau dilihat dari harga produksinya, kayaknya lebih baik kita beli tas yang seharga 900 ribuan yang kualitasnya sama dengan tas Dior tersebut. Terus sisa uangnya ya bisa
bisa kalian investasikan ketimbang harus beli tas branded yang asli kayak gitu. Karena jujur nih geng ya, rugi banget gak sih beli tas harga 40 jutaan kalau kalian hanya mendapatkan kualitas tas yang seharga 900 ribuan. Jadi ibaratnya kayak merasa ketipu aja gitu ya geng. Lalu geng, menurut hakim dari pengadilan Italia mengatakan, manufaktur Dior tidak memverifikasi kapasitas kewirausahaan dari perusahaan kontraktor, sehingga Dior itu terbukti tidak memadai dalam mengendalikan proses produksi. Dan oleh karena itu, Dior dikenakan denda sebesar 138.000 euro dengan sanksi administratif sebesar 68.500 euro dan menghentikan aktivitas 4 perusahaan subkontraktor. Lalu geng, menurut keterangan dari Presiden Sistem Pengadilan Milan yaitu yang bernama Fabio Roya, dia mengatakan kalau pemilik bisnis tersebut biasanya tidak mempertanyakan mengapa barang atau jasa tertentu harganya sangat murah, termasuk dengan Dior geng. Para pemimpin eksekutif Dior tidak curiga atau tidak menanyakan lebih lanjut kenapa barang yang dihasilkan oleh produsen nilainya sangat jauh dari harga yang seharusnya. Nah, hal ini karena perusahaan hanya berfokus kepada memanfaatkan peluang sebanyak mungkin untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi bisnis ya tetaplah bisnis. Ujung-ujungnya mereka hanya mencari keuntungan dari bisnis tersebut. Untuk mencegah hal serupa terjadi di brand lainnya, pengadilan sudah mengirimkan proposal ke Italy's Chamber of Fashion serta asosiasi lainnya dengan tujuan untuk melakukan kontrol yang lebih baik terhadap rantai pasokan yang ada di Italia. Sebab negara tersebut menyumbang antara 50-55% produksi barang mewah secara global, sehingga Italia secara tidak langsung memiliki peran yang besar dalam memberantas pelanggaran HAM dan menyediakan produk yang diproduksi secara etis atau dalam kata lain tidak terjadi praktik pelanggaran HAM di dalamnya untuk diperjualbelikan secara global. Dan dari kasus ini ya geng, kita bisa melihat perusahaan sekelas Dior beserta dengan perusahaan induknya yaitu LVMH itu tidak terlihat melakukan adanya penanganan mengenai eksploitasi kerja yang terjadi di rantai pemasoknya. Tetapi justru kasus ini baru terungkap ketika pihak otoritas Italia langsung turun tangan. Padahal sebenarnya LVMH, Dior, bahkan perusahaan lainnya harusnya adalah pihak pertama yang melakukan pengusutan dan penyelesaian tersebut. Nah, LVMH sendiri memiliki reputasi yang bagus di environmental, sosial, dan governance atau disingkat dengan ESG dalam hal perlindungan. Di tahun 2022 aja nih, LVMH itu mendapatkan penghargaan AAA dari organisasi Carbon Disclosure Project atau CDP untuk bisnis yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang tanpa merusak lingkungan. Nah, miris banget ya geng, perusahaan yang seharusnya bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan justru diam saja dan tidak bertindak apapun, yang mana kalau saja perusahaan bertindak maka sebenarnya akan membuat reputasi Dior itu semakin bagus ya, tapi kalau begini kan Diornya sendiri yang dicap jadi jelek di mata banyak orang. Terus geng, menurut Profesor Bisnis dan Pemasaran dari Istituto Studi Direzionali atau yang biasa disingkat dengan ISTUD atau ISTUD, serta konsultan industri mewah yaitu Alessandro Balusini Volpe, praktis bisnis yang tidak etis di kalangan perusahaan mewah sudah menjadi rahasia umum yang terjadi selama bertahun-tahun. Volpe mengatakan kalau praktik tersebut awalnya hanya sekedar rumor belaka, tapi rumor itu sudah beredar sejak dia bergabung dengan industri fashion dari 30 tahun yang lalu. Nah, di antara rumor tersebut ada yang berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat, bahkan jam kerja yang dianggap sangat berlebihan dan tidak manusiawi, dan pekerja ilegal yang diikut sertakan bekerja di pabrik tersebut namun digaji dengan sangat rendah oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini ya memeras manusia lah gitu. Situasi tersebut biasanya dilaporkan sering terjadi di rantai pasokan barang-barang yang diproduksi dari kulit, tetapi tidak sedikit juga yang terjadi pada rantai pasokan pakaian. Volpe menilai kalau ada dampak yang ditimbulkan dari perusahaan pengadilan Italia kepada Dior terhadap reputasi Dior dan LVMH. Bahkan mungkin tidak hanya Dior dan LVMH aja, melainkan industri barang mewah secara keseluruhan dikarenakan kasus ini semakin merusak kredibilitas dari industri barang mewah itu sendiri. Ditambah dengan meningkatnya kekecewaan dari para konsumen karena kenaikan harga yang sangat melonjak dan gila-gilaan dari berbagai brand. Sehingga kasus ini akan membuat beberapa konsumen
konsumen jadi berubah pikiran dan mungkin aja nih ya tidak lagi mempercayai brand mewah sebagai pemasok produk berkualitas tinggi. Nah, jadi bisa aja nih barang-barang dari brand lain selain Dior juga melakukan hal yang sama, di mana sebenarnya kualitas dari barang mereka itu di bawah jutaan rupiah atau ongkos produksinya itu di bawah jutaan rupiah, tetapi dilakukan markup atau dijual dengan harga yang sangat mahal dan gila-gilaan sampai puluhan juta. Dan ini benar-benar akan mengacaukan bisnis dari brand-brand lainnya. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai kasus dari Dior yang saat ini sedang ramai dibicarakan di dalam industri fashion. Setelah gua membahas hal ini, kira-kira apakah di antara kalian ada yang masih ingin membeli barang branded atau mewah seperti Dior, LV, dan yang lain-lain? Atau kalian justru berubah pikiran ingin memakai brand lokal aja? Coba tinggalkan komentar di bawah.